maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana 'ala al-ma'rifati burhanan wa wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammadan bin Abdillah nabiyyan wa rasulan sallallahu ta'ala alaihi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati zatikal 'aliyyah bi kulli waqtin wa hinin abada adada ma'alimta wa sinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad sahibut taji wal mi'raji wal buraq wal 'alami wa daf'il bala' wal waba'i wal maradi wal bala. Ismuhu mutahharun mu'attarun munawwar wa ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'alal lawhi wal qalam. Syamsul duha badri duja nuril huda misbahul tulam. Abil qasim sayyidil kaunaini wa syafi'is saqalain. Abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam. Nabil haramaini mahbubin 'inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Allahumma dakhil ahwalana wa husna af'alina wa khallisna min alamil faqri wa dhal wa ahsinna min al-bala'i wal waba'i wa ta'un wa min syurril a'da'i was sayatin wa nafsil amarati bis-su'. Allahumma yassir lana al-intidama fi jami' umuri dunyawiyah wa diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'inna min asy-syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilul ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kathiran nawal wa ya khalika jamil af'al wa fiqna li niyatil khairi fi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim wa la tusallib waqtan niza' imanana wa la tusallib alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami ini kita masih diberikan umur panjang, masih dibuka kesempatan untuk kita bisa berkumpul malam ini di tempat zamannya Bang Fauzi, yaitu dengan acara pengajian umum dan penutupan pengajian khusus pengajian Imami Ciracas. Mudah-mudahan kita semua malam ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana Allah selalu memberikan rahmat nikmatnya serta maghfirahnya kepada kita semua, yang mana hambanya dengan ketentuan masih selalu dekat dengan Allah, masih mengharapkan Allah, dan masih selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertobat, tentu taubatnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man taba min sabih kaman la dambah. Siapa yang bertobat daripada dosanya seolah-olah dia tidak punya dosa.
seberapapun, walau ananas sama, walaupun kita punya dosa setinggi langit, kalau memang kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, insya Allah semua dosa kita terhapus dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir daripada para Nabi dan Rasul. Beliau diutuskan yang pertama rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, sampai merasakan rahmatnya Allah dengan hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun makhluk bukan yang bersifat dengan manusia. Seandainya Rasulullah tidak hadir, tidak mengajak, tidak memberikan ilmu dan akhlak dalam kehidupan kita, sungguh yang namanya makhluk Allah seperti binatang tidak akan merasakan rahmat Allah. Nabaturah bertanya urace dan canggu-canggu anak rumput orang kam kumpung janggut ini ada doa kampung janggut ada ngatanya namanya memang anak ketentuan harum bedanya tata hajat pada tempat yang lobang. Jadi perlu kita pelihara binatang, perlu kita jaga si binatang. Karena dengan kita perlakukan binatang, yaitu dengan terjaga anak menyakiti binatang, kita menumpah pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh makhluk Allah yang lain pun ikut mendoakan kita dengan sebab kita memuliakan makhluk Allah. Jadi hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya yang pertama membawa syariat, kemudian ilmu yang sangat bermanfaat untuk umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dalam bidang yang iqadiyah, dan juga dalam bidang akhlak. Juga rahmat dan sejahtera kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumil. Kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama yang alhamdulillah malam ini juga di antara kita ada hadir, alhamdulillah, khairul wasit, beliau sesepuh kita dan juga guru kita, orang tua kita yang selalu memperhatikan keadaan kita tinggal di rantau, yang selalu mengajak dan membimbing kita kepada jalan yang terbaik, karena beliau sudah punya pengalaman dengan kehidupan yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, tapi beliau tetap memantau dan melihat kondisi jamaah imami imami Ciracas, tetap beliau memantau. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada beliau insyaallah dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan beliau bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Alhamdulillah juga hadir malam ini para guru-guru kita di sini yang mungkin tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, dan yang kami muliakan para tamu undangan. Alhamdulillah hadir Ketua Persimas, pengajian Persimas, yaitu Bang Muhsin, juga disertakan dengan Tengku Zubir, juga ada jemaah lain, ada Bang Din, alhamdulillah, yang senantiasa hadir di setiap undangan, dan beliau pun adalah termasuk bagian daripada pengurus di pengajian Persimas Dondet. Juga alhamdulillah hadir teman kita dari jamaah Lubang Buaya, dari jamaah Lubang Buaya, tapi yang terus Madraw. Alhamdulillah. Berarti, dari Lubang Buaya. Masya Allah. Dia jamaah. Alhamdulillah ketua yang ke awal hadir, terima kasih telah memenuhi undangan kami di sini. Kemarin malam itu di rumah beliau, yaitu pengajian Lubang Buaya juga.
kemarin sempat mengadakan acara penutupan yang dari jamaah Imam Ciracas pun ada yang hadir semalam ya, alhamdulillah. Ini menunjuki kepada masih merasa penting dan ada rasa memiliki dalam setiap undangan yang hadir. Menunjuki juga kepada kesatuan dan kebersamaan kita sebagai perantau dari Aceh, dan ini menunjuki juga tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian daripada perbuatan yang baik dan bagian daripada amal kebajikan. Yang kami muliakan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang alhamdulillah malam ini telah memenuhi undangan dari panitia pengajian Imam Ciracas. Mudah-mudahan kita semua malam ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita balik ke rumah masing-masing. Tunggu-tunggu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuno pendudungan apa-apa ke ulangnya ucapkan nama ulunduan Tungku Haji Abdul Halim LC ujung. Sebenarnya ini hanya pada pembenaran, karena kalimat LC-nya kan bisa diartikan macam-macam. Menyebabkan lun artikan LC itu Long Angin, Long Angin City. Enggak di bawahnya, enggak di City. Jadi LC memang bisa kita artikan macam-macam. Cuma alhamdulillah dengan panggilan yang demikian pun artinya rasa terima kasih kepada yang yang telah memanggil, bagi yang memanggil, dan yang tidak menyebutkan itu juga tidak merasa ada kekecewaan dari saya. Alhamdulillah itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya sebuah nama. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini ada baiknya kita sedikit mengulangi pahaman daripada yang telah kita baca tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau bicara kita berada di bulan Ramadan, tentunya kita sudah memahami bersama bahwa bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, yaitu yang menjadi yang pertama yang lebih daripada bulan-bulan. Memang pun ketua bulan dari segi kelebihan. Jadi hadis baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan Rajab adalah bulan Allah dalam hadis kudusinya, kemudian Sya'ban bulan Rasulullah, dan ini bulan Ramadan yang akan kita masuki adalah bulan kita umat daripada baginda Rasulullah SAW. Dengan makna di bulan Ramadan terkumpul semua. Kalau di bulan Rajab mungkin ibadah katanya yang disebutkan dalam hadis di bulan Rajab dan Sya'ban adalah bulan rahmat untuk membersihkan badan. Di bulan Rajab membersihkan badan, di bulan Sya'ban membersihkan roh, kemudian membersihkan hati, kemudian di bulan Ramadan katanya dapat suci hati, dapat sirah. Jadi nal heboh yang boleh katanya kita bersihkan, yang pertama badan, hati dan roh. Jadi mandu mesapat di bulan Ramadan. Maka kelebihan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sebenarnya memang tidak ada tandingannya. Tidak bisa kita katakan 1, 2 dan 3. Tapi memang di bulan Ramadan luar biasa, apalagi dengan adanya satu saat dan satu malam, yaitu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Di ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang menghiasi bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi harinya dengan hari Jumat. Di antara 7 hari yang paling berat adalah hari Jumat. Karena yang berbicara ini baginda Rasulullah SAW, tentu bukan bicara tentang baik tidaknya hari, tapi yang disebutkan adalah amal kita
di hari itu lebih baik daripada hari yang lain, karena amal kita dilipat gandakan pada hari-hari tertentu, pada saat-saat tertentu, dan pada bulan-bulan tertentu yang kita tidak mendapatkan di bulan-bulan yang lain. Itulah makna daripada disebutkan Rajab bulan Allah, Sya'ban Rasulullah, sedangkan Ramadan adalah bulan kita. Ayat yang telah kita baca tadi itulah yang menunjuki kepada satu amal yang wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Puasa kalau kita artikan dalam bahasa imsak, menahan diri. Puasa mantang kadang yang nama di puasa. Makanya hanakala orang katanya mengucapkan, nah kalau orang anak berukor ni, bukan puasa. Kalau orang anak berukor pun puasa. Padahal ke puasa dia. Yang ke makna puasa secara lugawiyah ataupun secara bahasa. Sedangkan makna puasa secara istilahiyah ataupun menurut yang bicarakan oleh para ulama, artinya imsakun an muftirin, dan contoh daripada segala sesuatu yang terbuka puasa. Nah, imsak menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, itulah makna som yang menurut syar'i yang ditetapkan oleh para ulama adapun yang berkenaan dengan agama. Maka kalau kita bicarakan mengenai puasa, tentunya kita ingat bahwa puasa ini salah satu daripada rukun yang 5 daripada rukun Islam. Bapak di hidup, Bapak di hidup, Bapak 6. Oh, oke. Berarti pun mengucapkan 2 kalimat syahadah, yang kedua salat, yang ketiga apa tadi? Oh, nah. Oh, apa tadi? Berarti yang kedua. Jadi nayang ke, berarti nyon nayang ragu. Hah? Tahu apa ya? Berarti tak yang kedua. Yang kedua lupa ada mana? Berarti menyenang dek. Berarti nak keraguan nak. Tapi hana masalah. Keragu bak buat, tapi ragu bak bilangan adalah baca perhitungan. Jadi yang pasti nah hadis baginda Rasulullah yang mengatakan puasa pada urutan ketiga. Nah hadis Rasulullah yang disebutkan puasa pada urutan keempat. Hana masalah, apa yang kurang masalah? Anda kahajat apa gara-gara masalah ya? Agak-agak hanapah urutan puasa ngadaga sehingga kahajat awal dia gede-gede. Jadi hana tak kurang masalah Melayu. Masalah urutan puasa yang pun ada pegang puasanya hukumnya wajib. Makna wajib dan kafir bila kita mengingkari wajibnya puasa. Saya pernah bilang, bila orang mengingkar wajibnya puasa, maka orang itu keluar daripada Islam. Wajib taubat, masuk lagi ke dalam Islam. Banyak orang hana ingkar wajib cuma ke puasa, yang ditamang dalam wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Fasik berarti gara-gara agaknya hana melakukan puasa, berarti membawa kita kepada apa? Berjana ya pernikahan ini anggungnya nani anggung. Ya, berjana ya yang memang gaknya hana puasa. Kemudian menyagaknya memang nak kubur tapi hana menjaga tidak meng dalam zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wajib takui puasa tak kubur. Cuma lekanya hana terjaga dan tak kubur dengan tidak punya ilmu. Nah, yang kalian berah mengkait mandum perbuatan amal danyo dengan ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan. Menyaganya tak kubur buat amal tanpa ilmu, anak harap membawakan kepada hasil semua akan sia-sia. Anak berkualitas. Menyabak surah danyo jangan dapat jumpung na rumah. Jadi tajak ulang, tajak jumpung, kata tamu di rumah hinan, lampung jumpung, la rumah jumpung, lilikut rumah na buat kentung jumpung ni. Tapi menyata total harga ji, anda lebih hebat memang ribu. Adapun 100 ribu, nya kata tamu kata boh lampung. Mana ciranya? Tak sembahyang hana ilmu puasa hana ilmu. Segala perbuatan sunnah kan dengan ilmu. Kita nyojak teman jumpung tidak ada harganya dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dibutuhkanlah kita ilmu yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan fikih, artinya furu' syariat. Furu' syariat yang wajib hanya 5. Pertama syahadah, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji. Kita sudah berada sekarang adalah di ujung daripada bulan Sya'ban. Berada kita di ujung bulan Sya'ban, berarti kita dituntut untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ilmu yang berkaitan dengan puasa ini nomor 1. Katanya ada di bulan Ramadan. Memang anak susah nyata pahami. Puasa terus daripada makan minum kabar. Ehnan. Ansip nunggu. Gak rencana temena dalam bulan puasa. Betul kena munggung. Gak rencana mupat. Menyang katanya tak mupat dah temena di bulan puasa. Biarpun katanya mumpung tentang hukum puasa, cara puasa, tapi katanya hana nilai sih. Karena tak pokoknya hari menghapuskan nilai puasa. Hana terlalu kenang katanya tak maklumi yang menghapuskan pahala puasa, walaupun puasa katanya hana payah dagang. Yang perlu kita katakan bahwa puasa ini benar-benar kita jalani dengan pas, artinya dengan ilmu pengetahuan agama. Walaupun fadilah tidak bisa kita memahami semuanya, tapi dari segi mengerjakan ibadah puasa ini tentang syarat sah, kemudian yang membatalkan, kemudian yang boleh untuk kita tinggalkan siapa saja. Hanya itu yang perlu kita pahami, dan kita dalam dia menyata pegah mengenai masalah yang terbuka puasa nyelur banyak. Harganya udah, harganya betul. Menyelur muka foto rinang bang. Rinang yang terjadi pakai pakaian yang hana sempurna. Nah betul puasa. Yang ada pegah balak perkara mengenai tentang yang terbuka puasa. Akan banyak memang pertanyaan. Bahkan karena ragu katanya tentang hukum memang katanya. Salah satu jalan untuk mendapatkan dan menghasilkan ilmu dalam perbuatan katanya, jangan malu untuk bertanya. Siapa saja yang mengerti silakan bertanya. Ambil katanya Mbak Ulun Nampung yang mengerti Mengkarah Ulun Nampung katanya Mbak Ulun yang mengerti, walaupun hana diudah tapi mumpung lah bidangnya. Karena was'alil qaryah, was'ali ahlal qaryah. Ingin katanya perken ingin tepu bahasa bawah tempat, mbak tanya mbak ngon, idenya udah bedah ini udah jauh Purwakarta gitu. Katanya mbak urang amat tahu hebat lah rumah pulang. Anda tepu wajib. Menyakat roh gede berodanya tuh urang terus hai kampung bulan 4, rumah bulan 4. Karena urangnya lebih hukum yaitu ahli. Was'alil qaryah makna was'ali ahlal qaryah. Bertanyalah kepada yang mengerti dalam hal itu. Yang hanya menunjuki kepada contoh yang dalam benar. Tapi yang dimaksudkan setiap sesuatu tanyalah kepada ahlinya. Hanya bagian Mekah ada yang malu. Nampak benar, ada orang Mekah. Ya, tapi punya masalah puasa betul kita pegah. Adapun hukum yang berkaitan puasa belum salah. Ya, menyadar Perakan nak merenawang tentang usaha, apa-apa usaha, maka dekatilah orang yang mengerti dengan usaha tersebut. Memang kedudukan lagi. Dunia akhirat tak lagi. Ya. Kembali kepada persoalan beliau. Yang pertama, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, kutiba alaikumussyam. Ini satu kewajiban. Kenapa di situ dia disebutkan dengan bentuk amal? Karena sepahaman katanya bahwa setiap amal menunjuki kepada wajib. Menyebab Al-Quran untuk salat tuhun. Salat aqimus shalah, kalimatnya amar perintah. Tapi dalam puasa kutiba alaikumussyam. Maka ulama mentafsirkan kutiba yang logawiyahnya makna daripada kalimat kutiba itu dengan tulis, ini bukan ditafsirkan dengan tulis. Kutiba artinya difardukan. Kalau memang sudah maknanya fardu, nggak perlu lagi amar. Ini harus dipahami dalam ibarah ataupun dalam sebuah kalimat. Menyebab sembahyang kan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi
Tapi dalam ayat tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan terhadap kamu untuk berpuasa. Inan hana gebegah dalam bentuk amar, cuma dengan kalimat kutiba ulama mentafsirkan kutiba dengan mana furiḍah, difardukan terhadap kamu untuk berpuasa. Maka hukum kepada puasa adalah wajib. Puasa yang tanpa Ramadan dan kayaknya puasa sunnah, nyanda bukti dan dalil yang lain. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perlu kita pahami, puasa bukan hanya kita sebagai umat Rasulullah yang diwajibkan, tapi umat-umat yang dahulu pun diwajibkan untuk berpuasa. Maka Yahudi yang diperintahkan puasa, Nasrani diperintahkan untuk berpuasa, dan mereka tidak melakukan puasa secara teknik yang sama dengan kitanya sebagai umat baginda Rasulullah. Awalnya bukan di bulan Ramadan. Melakukan puasa dan melaksanakan puasa yang anjuran bukan di bulan Ramadan. Dan awalnya jika orang membangkang, beliau mana itu gede, sehingga awalnya menjadi murka dengan Allah. Artinya mereka melaksanakan bukan berdasarkan perintah daripada kitab, daripada Injil ataupun daripada kitab Zabur. Maka mereka tidak terima, walaupun mereka melakukan ibadah puasa ini melebihi daripada anjuran. Beliau turun itu. Tapi hanya memang deh. Dan yang bakatnya sebagai umat Allah berlaku. Yang berlaku. Menyadra yang dianjur, sesuai dengan itihad daripada para ulama, kita meyakini mengerjakan walaupun tidak sampai kepada batasnya, tapi setidaknya menempuh pahala. Di bulan Ramadan, salah satu yang disunahkan adalah kita melaksanakan sholat tarawih. Katanya tak ikut sholat berdekat. 2 rakaat je berbuat nafalah. Yang mungkin 2 rakaat je berbuat nafalah. Dinilai Allah Subhanahu Wa Taala bahkan karena katanya yakin salat 20 rakaat, cuma katanya hendak tanggung terbut. Adapun insyaAllah jika dikehendaki salat sampai sempurna, anak berapa hendak ubah mandung, buat dengar, puasa malam. Menyagedanya tak etik ke-8 ada lebih punya dah buat tetap anak mana. Yang ini itu perbedaan mungkin ahlu sunnah wal jamaah dengan partai-partai yang lain. Itu nyampe dah mengakui tentang itu kayak awet ahlu sunnah jamaah. Tapi mau bak hal yang lainnya kadang-kadang meragukan, mantang ragu tu. Begitu itu macam. Dan tanya tiba pemahaman dah. Rumahnya berdua. Apa katanya? Itu buat dia harus nak jamaah. Menyajaki harus nak jamaah yang mati hukum. Tapi ya tanya hukum ada orang. Yang lagi tu hawa je. Orang Aceh untuk sembahyang kadang-kadang dia benar-benar. Tapi yang pegah ataupun menghina agama dia berkembang orang Aceh, nyabi. Jadi menanda prinsip saja. Memang masing-masing ada prinsip. Begitu juga yang paling pegah dengan kaitannya puasa. Puasa lagi nanti artinya harus melebihi karena katanya saatnya nyata kira nyata pegah perbandingan dan katanya harus lebih mengerti daripada hukum sembahyang. Bahkan karena itu kadang-kadang dalam urusannya. Merana ilmu yang berkaitan dengan puasa untuk saat ini adalah hukumnya kalli fardhu kifayah, lebih ke fardhu in. Hukumnya fardhu in, bahkan akan langkah dalam melakukan amal. Menyebabkan mungkin lebih yang kau dekat mata idaman dalam fardhu kifayah, karena idanya dalam doa dengan Ramadan. Menyanyi hanya tinggal 3 minggu tu, katanya kaitan fardhu in. Untuk menghasilkan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Kebuka mulanya APT. Nyokara dengan tahun itu belum. Tengkara apa yang dikait dengan tahun itu. Sebab yang paling penting yang ingin kita berikan kepada lanjut. Cuma secara singkat berarti sama-sama harus memaklumi dan harus sama-sama kita mengerti tentang amal katanya yang akan datang dalam bulan Ramadan. Yang pertama keyakinan.
syarat katanya udah tamang dalam bulan Ramadan tentu meyakini seyakin-yakinnya tentang amal yang akan dia buat. Ya bahasa haji memang harus diawali dengan niat. Menyeniat maka tak jalankan amal ibadah katanya menurut. Tapi menyahana tapasang niat yang ijrok yang waktu tamang dalam bulan Ramadan merasa berat. Laksanakan ibadah puasa dendro wate urau yang merasa berat pakan karena memang niatnya mana jero. Nyokkan niat puasa biar begah niat ditanya dalam kegiatan bulan Ramadan. Kan niat puasanya nak daroi. Tapi niat dan kasat ketika berada kita di hadapan bulan Ramadan. Nyukiban niat. Ini akan terkait dengan amal dan perbuatan kita di saat berada di bulan Ramadan. Maka menyekam niat kita memang ingin dan niat dengan ridha untuk dengan kubut amal di bulan Ramadan, baik tarawih ataupun puasa ataupun amal yang lain, berselawat, berzikir, munajah dan segala yang lain, masuk baca Al-Quran, maka mudah katanya madu berkubut. Karena katanya merasa penting. Artinya terbawa untuk lakukan amal di bulan puasa. Nyok yang benar bahwa katanya bahagian daripada talibul alim, penuntut ilmu, baik katanya hanya ilmu lambadan. Katanya harus mengerti ilmu adalah hanya wasilah, tujuannya amal. Baik kita katanya lagi ke Rasulullah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila sama ilmu hadatin amal yang taban lagi bakaya hanabu dukna manfaat ibak bakaya yang rindang yang pertumbuhan jigat tapi hanabu hana hasil nah jadi lagi rendah paling kentang berdui sagamnya memang kahek punya dana jawab manfaat aja hana. Ya, menasib urang yang nak ilmu punya bahan untuk beramal tapi kadang hanya beramal. Yang pun mana sama si bohong. Kata pun idanya dari awal pun awalnya, awal pun berarti daripada awal pun Ramadan, kan awal menurut Masehi, awal dari bulan berkan daripada tahun Hijriah. Di Ramadan kata buka bulan dino ka berjalan lebih burung tahun kata tahun di bulan tahun yang dalam pandangan Tuhan alhamdulillah untuk semua jamaah baik yang dari Lubang Buaya yang dari Jonder ataupun yang di Cerdas alhamdulillah mantap dalam keadaan antusias dan mantap dalam keadaan bersemangat alhamdulillah. Dah hana beda nyok kepelaku hana mangga karena naur dino memang sama kalian di Ciracas ataupun di Jonder ataupun di Lubang Buaya alhamdulillah mantap berjalan pengajian sebagaimana yang kami harapkan. Cuma lagi ada pegawai mundur maju mundur di saat dalam dunia biasa kadang-kadang ramai kadang-kadang hana tapi lu yakin para jamaah sekalian yang mandung melaksanakan pergerakan mencari ilmu yang mandung dalam keikhlasan karena sapi terpegah ngejak dari ilmu yang benar niat tujuan daripada kita nyoda untuk ilmu menghilangkan kejahilan dapatkan ridha Allah mendapatkan bahagian daripada hari kiamat kemudian kita yang bisa mendapatkan mendapatkan faedah memberikan faedah dan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyokut yang daripada tujuan utama dengan dalam berkedai. Kembalilah kepada yang Islam karena dalam kitab Matan Johara disebutkan kulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beramal dengan tidak ada ilmu maka amalnya mardudah. Arti mardudah ditolakkan. Hantuh Allah. Alhamdulillah. Ya, menyatakannya berkena beramal hanya dengan ilmu yang benar. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari majelis ke majelis saya lihat memang semua masih dalam keadaan bersemangat dan mudah-mudahan setelah Ramadan pun ini juga menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi ke depan. Artinya katanya tawakuf kan tapi tawakuf sementara katanya anak jalani pengajian di malam Jumat
tapi tujuan untuk lebih semangat dan mudahnya di itu ataupun Ramadan tinggal. Maka selama engkau likut lunduan pun dalam mengajar, tentu hanya manusia penuh dengan rasa kekurangan dalam mengajar, memberikan penjelasan yang kurang dipahami ataupun tidak bisa dipahami, ataupun dalam mengajar mungkin ada timbul emosional, ataupun dalam mengajar mungkin ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini semua saya mohon maaf juga dari tingkah laku ataupun dari akhlak yang lain, keterlambatan dan segala macam yang mungkin dari lunduan ini. Nah, yang pasti kekurangan kita hanya luput daripada kekurangan. Maka yang bah lunduan malamnya dun lake dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk lunduan atas kekurangan dan kekhilapan lunduan dalam menjalani mengajar dan membuat khusus di Ciracas. Kan apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Cuma dengku-dengku misalnya merasa adapun perasaan balon yang banget, nyu memang anak tinggal betul. Artinya akan lupakan dan termaafkan. Kalau pegawai mau memaafkan. Ya, yang inti daripada penutupan, menyakan rumah hidup alhamdulillah. Katanya berarti anak dekat secara batin, yaitu rasa perumahan. Anak dia rasa perumahan di antara dunia tente kita menduri, dia akan membawakan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin hendak memandang penjelasan dari Allah Subhanahu yang berkaitan dengan mungkin majelis umum ataupun pengajian umum, juga yang berkaitan dengan penutupan. Ini yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya adalah Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan jawab? Tadi yang berarti salaman dari selalu. Alhamdulillah, telah kita mendengarkan sepatah dua kata mu'izah hasanah daripada guru kita bersama. Moga-moga dapat kita ambil hikmah kepada kita semua. Dan dalam hal ini berhubungan dengan acara penutupan sementara, kita sebagai jamaah pasti ada sedikit salah ataupun kekurangan. Namun demikian, mari sama-sama kita melakukan bermaaf-maafan. Sallallahu ala Muhammadina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Nabi Muhammadin. 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 Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Nabi Muhammadin, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Nabi Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah.